Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya Raja dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji, kami mau meninggikan nama
Ku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, hamba berjanji
kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu dan kami siap untuk mendengar akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita berjumpa kembali ya Saudara di dalam ibadah tengah minggu, di mana kita sudah 2 bulan mungkin ya Saudara, atau 3 bulan kita libur ya Saudara, karena kita fokus pada acara Natal, persiapan Natal dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, pada hari ini kita kembali lagi berjumpa lewat ibadah tengah minggu. Dimanapun kita berada pada malam hari ini, mari kita berikan hati kita, mari kita buka hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini dengan tema yang sama di bulan Februari ini, saya akan menyampaikan atau firman Tuhan akan menyampaikan suatu tema atau suatu judul, yaitu dari lembah ujian menuju lembah pujian, saudara, yang akan diambil di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini Rasul Petrus mengingatkan kepada kita, Rasul Petrus mengajarkan kepada kita di dalam 1 Petrus 4 ini, bahwa orang percaya itu tidak boleh heran dengan penderitaan. Kita sebagai orang percaya, jangan kita heran mengapa kita menghadapi pencobaan, kenapa kita sedang menghadapi ujian, kenapa kita menghadapi penderitaan. Nah, sebagai orang yang percaya, penderitaan, ujian itu bukan sesuatu yang aneh atau bukan sesuatu yang membuat kita heran gitu ya saudara. Karena apa? Karena ujian, pencobaan, bahkan penderitaan yang kita alami itu bagian dari perjalanan hidup orang-orang percaya. Jadi penderitaan, hal-hal yang kita alami di dalam hidup ini saudara, itu menjadi bagian untuk ujian iman kita di dalam Tuhan saudara. Nah, lalu apa arti nyala api siksaan yang ada di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 ini saudara? Rasul Petrus mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13 ini, bahwa nyala api siksaan yang dimaksudkan itu bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk menghancurkan iman kita, bukan untuk menghancurkan pengiringan kita kepada Tuhan, tetapi justru itu untuk memurnikan kita. Nyala api siksaan yang datang kepada kamu sebagai ujian yang dikatakan oleh Rasul Petrus itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi itu untuk memurnikan kita saudara. Seperti emas yang harus dimurnikan oleh api. Emas itu saudara, semakin dia sering dimurnikan, semakin dia sering dibakar di dalam perapian, dia akan menunjukkan kualitas kemurniannya saudara. Nah, begitu juga dengan iman kita. Jika kita diuji dengan penderitaan, dengan masalah persoalan yang ada di dalam hidup kita, itu karena Tuhan mau supaya iman kita itu teruji saudara, agar iman kita itu lebih murni, agar iman kita itu lebih kuat, agar pengiringan kita kepada Tuhan itu lebih kuat saudara, dan semakin kita berharga di hadapan Tuhan saudara. Seperti bejana itu untuk dia menjadi bejana yang indah dari sebuah tanah liat saudara, dia harus dibentuk dan dia harus dibakar berkali-kali untuk memperkuat bentuknya saudara, memperkuat unsurnya agar dia semakin kokoh, agar dia semakin kuat saudara, sehingga dia menjadi bejana yang indah. Begitu juga kita, hidup kita, iman kita di hadapan Tuhan akan menjadi lebih indah, semakin indah saudara.
Ujian iman yang datang, ujian iman yang kita hadapi saat-saat ini, saudara. Mungkin saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi, apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Tetapi saudara, ujian iman yang ada di dalam hidup kita itu bukan sekali-sekali tanda karena Tuhan marah kepada kita. Bukan sekali-sekali karena Tuhan mau meninggalkan kita, bukan sekali-sekali karena Tuhan mau menghukum kita, bukan sekali-sekali karena Tuhan jahat, sehingga kita mengalami yang namanya ujian iman, sehingga kita mengalami yang namanya penderitaan, sehingga kita mengalami yang namanya proses, saudara. Tetapi justru sebaliknya, kita menghadapi ujian, kita menghadapi sesuatu masalah, persoalan dalam hidup kita menghadapi nyala api itu di dalam hidup kita, itu karena Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Amin, saudara. Itu karena Tuhan sedang bekerja untuk membentuk kita di dalam hidup kita ini, saudara. Nah, lalu apa hal yang akan kita pelajari pada malam hari ini, saudara? Bagaimana seharusnya sikap orang percaya, bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya yang ada di dalam Tuhan, itu bagaimana sih caranya untuk kita menghadapi ujian? Bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya saat menghadapi ujian, saudara? Hal yang pertama yaitu tetap tenang dan berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Saudara, di dalam bulan Februari ini, saudara, kita berjalan di dalam lembah ujian, di dalam lembah pengujian, saudara, the valley of testing. Saudara, semua orang kalau disuruh memilih, saudara, kalau diperhadapkan pilihan, mau ada di dalam taman bunga atau ada di dalam lembah, pasti banyak orang, bahkan hampir semua orang pasti akan memilih lebih baik ada di dalam taman bunga, ada berada di tengah-tengah taman bunga daripada ada di tengah-tengah lembah, gitu kan, saudara. Nah, begitu juga hidup kita. Lembah itu mengumpamakan atau menggambarkan hidup kita, pengiringan kita di dalam Tuhan, hidup kita di dalam dunia ini, saudara. Karena apa? Karena tidak ada satupun manusia yang hidupnya itu selalu enak, yang hidupnya tuh selalu sukacita terus, yang hidupnya tuh selalu semuanya baik-baik saja terus gitu. Gak ada, saudara. Karena itulah dikatakan di dalam Mazmur bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan aku. Oleh sebab itu, saudara, kita anak-anak Tuhan, kita pasti pernah melewati lembah-lembah di dalam hidup kita, saudara. Tetapi apa yang Tuhan mau ketika kita sedang atau ada di dalam lembah itu, saudara, yang Tuhan mau kita tetap tenang dan kita berharap kepada Tuhan. Seringkali ketika kita ada di dalam lembah, kita pasti akan dengan sekuat tenaga, kita akan bingung, kita akan overthinking, bahkan kita akan mengerahkan seluruh tenaga kita untuk mencari jalan keluar, saudara. Bagaimana, apa yang bisa aku lakukan dan lain sebagainya. Kita akan panik, kita akan khawatir, kita akan takut karena gelap dan lain sebagainya, begitu kan, saudara. Tetapi Tuhan mau kita tetap tenang dan berharap kepada Tuhan. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Serahkan segala hal yang kamu takuti. Serahkan segala hal yang membuat kamu panik. Serahkan segala hal yang membuat kamu sakit, yang membuat kamu overthinking. Serahkan semuanya kepada Tuhan, saudara. Janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahannya. Itu berarti Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita, saudara. Dan yang kedua, apa sikap kita yang seharusnya kita lakukan ketika kita saat menghadapi ujian? Yang kedua, tetap kuat dan bertahan, saudara. Saudara harus percaya bahwa ujian yang kita hadapi itu tidak akan selamanya, saudara. Tidak ada lembah yang begitu panjang yang tidak ada jalan keluarnya, saudara. Tidak ada lembah yang sangat panjang, yang sangat dalam sehingga kita tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Tidak ada, saudara. Di tengah-tengah ujian yang kita hadapi,
di tengah-tengah masalah persoalan yang sedang kita lalui, yang sedang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan itu akan menguatkan, Tuhan akan memulihkan iman kita. Justru ketika kita ada di dalam tekanan, justru ketika kita ada di dalam ujian, kita pasti akan lebih bertekun di dalam doa. Kita pasti akan lebih mengandalkan Tuhan lagi. Di dalam ujian, kita pasti akan berusaha untuk bertahan. Di dalam ujian, kita tidak akan mengandalkan manusia, kita pasti mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, di tengah kesulitan, saudara, ujian itu tidak akan selamanya di dalam hidup kita. Pasti akan ada yang namanya jalan keluar, saudara. Tuhan akan menguatkan kita dan Tuhan akan memulihkan iman kita. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Saudara, kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, saya mau bertanya ya saudara kepada Bapak Ibu Saudara terkasih yang mendengarkan tayangan video pada malam hari ini. Di tahun 2025 ada berapa banyak lembah yang kita sudah hadapi, ada berapa banyak lembah yang Bapak Ibu sudah lewati. Kalau saudara atau Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan bisa ada di hari ini, di detik ini, di saat ini, itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kita, saudara. Karena percayalah saudara, kita tidak akan pernah mampu berjalan sendiri, kita tidak akan pernah mampu melewati segala sesuatunya itu sendiri. Tidak ada yang mampu tanpa pertolongan Tuhan. Semuanya pasti perlu dan butuh sekali pertolongan Tuhan. Butuh sekali Tuhan menguatkan, perlu sekali Tuhan memulihkan kita, saudara. Dan yang ketiga, yang harus kita lakukan, kita harus miliki sikap tetap waspada dan berdoa kepada Tuhan. Di tengah kesulitan, saudara, kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Jangan sampai ketika kita ada di tengah kesulitan, kita malah memilih untuk pergi, kita malah memilih untuk meninggalkan Tuhan. Jangan sampai, saudara. Justru di tengah kesulitan, kita harus mengandalkan Tuhan. Justru di tengah kesulitan, kita harus lebih berdoa kepada Tuhan, saudara. Kita harus tetap dekat kepada Tuhan. Harus dekat kepada Tuhan, saudara. Tuhan itu memulihkan hati kita. Tuhan itu memulihkan jiwa kita. Tuhan itu memulihkan pikiran kita. Tuhan itu memulihkan hidup kita, saudara. Dan kita melawan kejahatan itu dengan iman. Ayo saudara, kita semua punya iman loh saudara. Orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita semua itu punya iman loh saudara. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, dengan iman sebiji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung loh. Biji sesawi itu sangat kecil saudara. Apalagi kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Sudah berapa tahun kita ikut Tuhan, saudara? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun atau 20 tahun kah? Iman kita pasti lebih besar dari sebiji sesawi, saudara. Oleh sebab itu, ayo lawan kejahatan dengan iman kita di dalam Tuhan. Tidak ada hal yang tidak bisa dilawan oleh kuasa Tuhan, saudara. Yang keempat, yang terakhir, saudara, tetap bersukacita dan bersyukur, saudara. Bersukacita itu bukan berarti kita tidak merasakan kesakitan. Bersukacita itu bukan berarti kita tidak mengalami pergumulan. Bersukacita itu bukan berarti hidup kita selalu enak, hidup kita ada di zona yang nyaman. Bersukacita itu bukan berarti kita tidak mengalami masalah persoalan. Bukan, saudara. Tetapi di tengah masalah persoalan, di tengah kesakitan kita, di tengah penderitaan kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Itu yang artinya bersukacita dan bersyukur di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Karena dengan lembah yang kita lewati, dengan lembah yang kita sedang jalani, dengan lembah yang sedang kita hadapi, kita akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan di situ, saudara. Percaya bahwa kita tidak akan melewatinya sendiri. Mungkin terdengar kok gampang sekali ini, yang membawa firman Tuhan ngomongnya gampang sekali. Tidak, saudara. Memang tidak ada yang mudah, saudara. Kalau cuma ngomong memang mudah. Tetapi saudara harus mengalami itu sendiri dengan Tuhan. Saudara harus mengalami pengalaman itu dengan Tuhan. Maka saudara akan bilang,
Tuhan, aku bisa melewatinya dengan Tuhan. Oh Tuhan, ternyata aku bisa melewatinya. Makanya saudara bersyukur. Ingat kembali kebaikan Tuhan. Ingat kembali penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Yang menjadi kesimpulan pada malam hari ini adalah lembah ujian yang sedang ada di dalam hidup kita, yang sedang kita lewati, itu bukan tempat kehancuran. Jadi jangan kita berpikir bahwa wah, habislah hidupku ini karena kita mengalami kesulitan. Aduh, habislah hidupku ini karena kita mengalami penderitaan. Bukan, saudara. Lembah ujian itu bukan tempat kehancuran dan bukan tempat untuk Tuhan menghancurkan kita. Tidak sama sekali, saudara. Tetapi di lembah ujian itu adalah tempat pembentukan kita di dalam Tuhan. Tempat iman kita dibentuk menjadi iman yang kuat, iman yang murni, iman yang kokoh di dalam Tuhan, saudara. Jadi jika kita tetap setia sama Tuhan, Tuhan akan mengubah lembah ujian itu menjadi lembah pujian, saudara. Dari penderitaan menuju kepada kemuliaan. Karena apa, saudara? Karena di tengah-tengah penderitaan, kalau kita tetap setia sama Tuhan, kita akan melihat kemuliaan yang daripada Tuhan, saudara. Amin, saudara. Begitu saja, saudara, renungan singkat pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah ditaburkan, dapat bertumbuh di dalam hidup kita. Dan sekali lagi, saudara, jangan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan yang melakukan firman Tuhan dengan setia, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini, Tuhan. Dimanapun kami berada malam hari ini, mungkin kami di rumah, mungkin kami di tempat kerja, mungkin kami sedang ada di dalam perjalanan. Dimanapun kami berada, Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Perlindungan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah membentuk kami, yang sudah mengoreksi kami, memberikan pengertian bagi kami, Tuhan, bahwa agar kami tidak menyerah ketika ada di dalam lembah ujian, ya Bapa. Kami mau tetap terus kuat karena ada Tuhan yang menguatkan kami. Kami mau tetap terus setia, kami tetap mau terus berharap, mengandalkan dan berdoa kepada Tuhan. Kami mau tetap terus bersukacita dan selalu bersyukur, Tuhan, di dalam Engkau, ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, lewat lembah ujian ini Tuhan mau membentuk karakter kami agar kami menjadi orang-orang yang jauh lebih baik lagi, Tuhan. Dan karena Tuhan ingin memurnikan hidup kita. Terima kasih ya Bapa untuk segala hal yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah gagal dalam hidup kami. Biarlah hidup kami terus memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berikan kemampuan bagi kami, berikan kekuatan bagi kami untuk kami tetap kuat, tetap setia, terus mengiring Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada. Siapapun Tuhan yang mendengarkan renungan ataupun video pada malam hari ini, Tuhan Kau menjamah mereka, Kau memberkati mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami menjadi sembuh. Orang yang sedang mengalami masalah persoalan Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya jalan keluar Tuhan. Dan Engkau pasti akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Kami yang terbelenggu, kami yang terikat Tuhan oleh apapun. Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kuasa Tuhan sanggup melepaskan, kuasa Tuhan sanggup menghancurkan setiap belenggu-belenggu yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.